dan itu masih banyak lagi buahnya ya. Dan ini teman-teman, buahnya sangat banyak sekali. Teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Setelah nonton video ini teman-teman bisa praktekkan di rumah tahap-tahapnya ya, supaya bunganya ini tidak rontok. Yang pertama tadi ada 4 tahap, yaitu oke teman-teman, simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat bapak ibu dan teman-teman semuanya. Kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya, berbagi pengalaman seputar tanaman tentunya. Kali ini saya akan berbagi cara mengantisipasi bunga supaya tidak rontok ya teman-teman. Dimana di saat tanaman kita sudah mulai berbunga atau mulai keluar tanda-tanda berbuah ya, dan kebanyakan itu bunga itu malah rontok dan tidak jadi ya teman-teman. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengantisipasinya supaya tanaman kita itu bunganya tidak rontok dan menjadi buah ya, dan sesuai yang kita harapkan, tentunya akan memanen buahnya. Nah oke teman-teman, langkah pertama yang harus kita perhatikan yaitu supaya tanaman kita itu tidak rontok ya bunganya ini. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu harus kecukupan air ya teman-teman. Tanaman kita itu harus tercukupi air supaya tanaman kita itu tidak mengering ya. Dan tentunya ini air sangat penting teman-teman, untuk ya seperti manusia sangat membutuhkan air ya teman-teman. Apalagi tanaman ini sedang dalam fase pembungaan ya teman-teman, mulai berproduksi. Dan tentunya kita harus memperhatikan kondisi tanahnya ini. Kita harus mencukupi airnya, dan bahkan air ini pun tidak boleh berlebihan ya teman-teman. Dalam medianya ini airnya jangan berlebihan, dan pula jangan sampai kekurangan air ya teman-teman. Air ini sangat dibutuhkan dalam 1 hari apabila di dalam pot seperti ini teman-teman. Nah, dia minimalnya membutuhkan 2 liter dan maksimal hingga 5 liter air ya. Itu harus tercukupi. Jangan sampai kering ataupun jangan sampai terlalu basah. Dan untuk yang lahan di lahan-lahan luar atau tidak di dalam pot, dia ya sangat membutuhkan air 5-10 liter ya teman-teman. Air harus tercukupi, bahkan jangan terlalu berlebihan juga. Dan kemudian yang kedua, kita harus mengurangi pemupukan ya teman-teman. Kita harus mengurangi pemupukan dalam fase sudah mulai memasuki bunga seperti ini. Kita harus mengurangi pemupukan dalam kandungan nitrogen ya teman-teman. Karena nitrogen nanti apabila kita berikan pada tanaman kita yang sudah mulai berbunga seperti ini, tentunya nanti bunga ini akan rontok teman-teman. Karena yang sangat diperlukan oleh tanaman kita dalam fase bunga ini, dia membutuhkan kadar fosfat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memupuknya dengan pupuk yang berkadar potas ataupun fosfat ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman berikan pupuk yang berkadar nitrogen. Apabila teman-teman beri pupuk nitrogen, tentunya bunga ini akan rontok teman-teman. Dan untuk selanjutnya teman-teman, yang harus teman-teman perhatikan yaitu kita harus melakukan penyemprotan pada tanaman yang sedang berbunga ya teman-teman, atau sudah mulai memasuki fase pembuahan. Teman-teman harus lakukan penyemprotan juga. Teman-teman harus melakukan penyemprotan dengan unsur kalsium ya. Teman-teman bisa belinya di toko-toko pertanian ya, tentunya sudah disediakan oleh toko-toko pertanian. Pupuk-pupuk apa saja yang diperlukan di tanaman kita itu sudah tersedia ya di tanaman kita. Teman-teman bisa melakukan penyemprotan dengan kalsium ya, dengan kadar kalsium, supaya tanaman kita ini tidak rontok. Kita semprot pas di bunganya ini ya teman-teman.
Dan untuk selanjutnya teman-teman, untuk yang keempat ya, faktor yang keempat yang harus kita perhatikan yaitu teman-teman, medianya itu harus kita perhatikan. Medianya itu jangan sampai kering ya teman-teman. Bahkan kita harus memberikan kompos atau jenis pupuk kandang ya teman-teman. Kita berikan pupuk kandang maksimal 2-3 kilo sudah cukup teman-teman, apabila di dalam pot seperti ini. Apabila di tanam dalam lahan atau tidak di dalam pot, kita berikan pupuk kandang sebanyak 30 kilo lebih bagus teman-teman. Jadi kalau untuk tanaman dalam pot seperti ini cukup 2-3 kilo yaitu pupuk kandang ya teman-teman. Teman-teman bisa lakukan itu di rumah dan praktekkan langsung ya, semoga dapat sesuai yang diharapkan dan dapat menghasilkan ya teman-teman. Oke teman-teman, lihat ini contohnya yang sudah berbuah ya. Ini umur sekitar 2 tahun lebih ya. Nah seperti ini teman-teman. Dan itu masih banyak lagi buahnya ya. Nah, dan ini teman-teman, buahnya sangat banyak sekali. Teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Nah, setelah nonton video ini teman-teman bisa praktekkan di rumah apa-apa saja yang tadi yang saya sampaikan, tahap-tahapnya ya, supaya bunganya ini tidak rontok. Yang pertama tadi ada 4 tahap, yaitu harus cukup ya airnya harus cukup, bahkan tidak bisa berlebihan juga, karena nanti kalau airnya berlebihan intinya lahannya ini medianya ini nanti menjadi terlalu basah sehingga menjadi berjamur ya. Teman-teman bisa lihat lagi ke atas ini ya teman-teman. Ini sangat lebat sekali. Bahkan besar-besar teman-teman, sangat besar sekali. Yaitu tahap keduanya tadi kita harus berhenti ya, untuk pemupukannya berhenti. Kita kalau sudah fase pembungaan ini harus kita hentikan pemupukan kadar nitrogennya ya, harus kita perbanyak pupuk kadar fosfatnya, karena kadar nitrogen kalau kita berikan nanti bunganya ini bisa rontok. Dan kemudian tadi ada penyemprotan ya teman-teman, kita harus melakukan penyemprotan supaya bunganya ini tidak rontok. Kita semprot dengan kadar kalsium ya teman-teman. Intinya nitrogen harus kita kurangi, tidak kita lakukan lagi ya teman-teman. Dan selanjutnya di bawahnya ini kita perhatikan, kita berikan kompos ya teman-teman. Di sininya kita berikan kompos supaya nutrisinya itu cukup untuk mempertahankan bunganya ini supaya buahnya lebat. Dan ini teman-teman bisa lakukan di rumah ya, sangat lebat sekali. Ada, dan bahkan masih ada yang berbunga lagi ya teman-teman, berbuah dan berbunga terus. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, prosesnya sudah saya lakukan dengan tepat waktu ya tentunya teman-teman. Teman-teman bisa lakukan di rumah. Buahnya sangat besar-besar sekali.